Kebanyakan trader itu banyak yang menyerah di 1 sampai 3 tahun awal ketika mereka trading karena hasilnya nggak kelihatan. Mungkin dicibir sama lingkungannya, mungkin juga patah semangat karena ya faktanya belum ada perubahan dalam hidupnya. Dan ini juga saya temui dalam diri saya waktu itu. Jadi ya bisnis ini tuh nggak seindah seperti yang ada di iklan-iklan, di mana profitnya itu cepat, tapi yang perlu diperhatikan lossnya itu juga cepat. Pengelolaan kita untuk memaintenance loss dan profit ini nih sangat mempengaruhi hasil daripada apa yang ingin kita dapatkan dalam trading forex. Jadi ya kuncinya itu sabar ya di sini. Ya loss, ya profit. Karena gimana ya? Tadi kan saya menyebutkan bahwa ada 4 elemen ya. Yang pertama strategi trading, yang kedua psikologi trading, yang ketiga money management, dan yang keempat pengelolaan diri ya, pengelolaan diri. Dan ternyata setelah saya jalani ya, itu tuh pertumbuhannya itu berbeda antara masing-masing variabel ini. Jadi kalau teman-teman mungkin ngebaca buku ya tentang teknik analisis, misalkan candlestick patterns atau mungkin Fibonacci atau mungkin moving average, itu mungkin hanya dalam waktu seminggu gitu teman-teman udah paham ya ngebaca buku itu. Karena itu teori-teorinya seperti itu. Tetapi dalam prakteknya itu yang keluar itu tidak bakalan sama seperti yang ada di buku. Ya mungkin pattern atau pola itu bakal mirip, tetapi itu tidak membuktikan bahwa 100% bakal seperti itu, karena market itu nggak bergerak sesuai dengan teori, tapi sesuai dengan supply and demand daripada market itu sendiri. Makanya banyak sekali ahli-ahli ekonomi itu mengatakan bahwa trading itu bukan ilmu pasti. Makanya alasan kenapa kok nggak ada sertifikasi untuk trader profesional, ya karena ini bukan ilmu pasti, bukan 1 ditambah 1 sama dengan 2 di sini. Tapi di dalam dunia trading itu 1 ditambah 1 bisa 5. Kalau memang volatility-nya lagi tinggi, marketnya lagi ekstrim, itu kita bisa profit besar. Atau bahkan kalau kita salah posisi, kita bisa bangkrut di sini. Jadi ini bukan ilmu yang pasti di sini. Nah, pertumbuhan, kembali lagi ya ke pertumbuhan di teknik trading itu paling cepat. Kita bisa menghafal dan mempraktekannya itu hanya dalam waktu 1-2 minggu kita udah mahir di situ. Dan berdasarkan pengalaman saya itu yang paling lama itu bukan di psikologi trading ya, tapi mengelola diri. Psikologi trading itu ibarat kata ya, yang sering saya post di Facebook saya, bahwa itu ilmu jalanan, jadi kita harus mempraktekannya. Yang dimaksud dengan ilmu jalanan itu seperti apa? Ilmu jalanan itu ilmu yang baru bisa kita maknai atau kita telaah hikmahnya itu setelah kita melaluinya. Jadi bukan berasal dari buku, tapi berasal dari pengalaman yang terakumulasi dalam diri kita sendiri. Jadi itu nanti ngebentuk kita memiliki insting dalam bertrading. Nah, tahu nggak sih, pernah nggak sih kalian mengalami misalkan teman-teman itu ngelihat orang, oh ini orang ini berbahaya untuk saya, hanya sekali melihat. Nah, teman-teman punya firasat itu, atau mungkin wah ini orang baik, teman-teman bisa punya firasat seperti itu. Nah, ini adalah jam terbang ya, dimana firasat-firasat ini atau insting dalam bertrading ini muncul ketika kita menjalaninya. Nah, dan itu kemudian kembali ke pola pengelolaan diri ya. Pola pengelolaan diri itu bagaimana kita memiliki self controlling yang baik dalam diri kita ketika bertrading. Jadi mau kita punya rule trading yang jelas, itu kalau dasarnya kita tuh bandel ya, nggak mau mentaati rule yang kita sudah bikin, ya percuma. Jadi self controlling ini struktur yang paling berat.
Jadi misalkan kita udah katam nih, teknik trading kita udah hebat, luar biasa, dewa lah istilahnya, profit terus kita pandai nih matematika, pandai menghitung money management, pandai ini nanti sekian profitnya, nanti lossnya sekian, terus nanti BEP nya sekian. Teman-teman pandai lah menghitung itu. Psikologi teman-teman tahu lah, oh jam-jam sekian teman-teman galau, oh teman-teman nggak boleh over trading dan sebagainya. Teori-teori itu teman-teman udah katam lah. Tetapi ketika pengaplikasian atau actionnya di self controlling itu nggak memadai atau nggak kuat di sini, itu ya ketiga variabel intinya bakal sia-sia di sini. Jadi self controlling ini paling berat di dunia trading itu. Self controlling itu bagaimana itu kita disiplin. Jadi kita sering banget ya dengar sadis, sabar dan disiplin. Sabar mungkin kita bisa bersabar ketika menghadapi loss, kita bisa bersabar menunggu market yang sedang sideways. Tapi yang namanya disiplin atau mematuhi itu kebanyakan kita melanggar. Kayak misalkan kita nggak boleh overload, kita kadang mumpung sekali nggak apa-apa lah open posisi lebih gede daripada lot yang seharusnya, kita udah ngelanggar di situ. Atau mungkin jangan over trading. Nah ini kita profit nih, terus nanti kita kemudian kepingin lagi, ternyata hasilnya loss, terus kita balas dendam, terus kita overload lagi. Nah akhirnya kita yang seharusnya cuman menatap layar ya di chart itu 15 menit itu bisa berjam-jam. Itu kan juga udah langgar rule. Meskipun kita punya teknik yang bagus ya, meskipun kita punya perhitungan matematika dalam money management yang bagus, self controlling ini ya yang paling dominan menguasai tiga aspek yang lain. Jadi itu korelasi antara 4 variabel satu sama lain yang menyebabkan hasil daripada trading itu kadang nggak memuaskan, atau teman-teman trading udah 4 tahun belum menghasilkan.